Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari BKN soal pendaftaran P3K tahun 2024, yaitu menjelang pendaftaran P3K 2024, ada info penting dari BKN soal validasi data tenaga honorer. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang datang dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menjelang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024, ada informasi penting dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait dengan validasi data honorer atau tenaga non-ASN 2024. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi 1,7 juta tenaga honorer. Hasilnya, lanjut Suharmen, tidak semuanya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana Surat Edaran Nomor B/IM/SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Mungkin tenaga non-ASN ini bukan bodong, ya, tapi tidak sesuai kriteria, kata Suharmen kepada JPNN pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Ditanya beberapa honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dia mengungkapkan tidak bisa menginformasikan karena merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Begitu juga saat ditanya kapan pendaftaran P3K 2024 dibuka karena validasi data sudah selesai, Deputi Suharmen kembali menyatakan itu kewenangan Kemenpan RB. Belum tahu saya kapan dibuka karena itu kewenangan Kemenpan RB, ucap Suharmen. Sebagai pengingat, BKN mendapatkan mandat dari pelaksana tugas atau PLT Menpan RB Mahfud MD untuk menyiapkan sistem pendataan honorer yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor B/IM/SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Pendataan tenaga honorer itu kemudian dijadikan database tenaga non-ASN. Dalam Surat Edaran Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non-ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat oleh BKN.
Dalam surat edaran Menpan RB ada 5 kriteria pegawai non-ASN yang masuk pendataan BKN, yaitu 1. Berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Setiap instansi yang mengajukan data honorer pun, tambah Suharmen, harus melengkapinya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi dari informasi ini yang perlu digarisbawahi adalah pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh tenaga honorer yang ada dalam database BKN yang berjumlah 1,7 juta tenaga honorer selesai, dan jumlah 1,7 juta tersebut tidak semuanya lolos dalam verifikasi dan validasi BKN. Dan juga informasi mengenai pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 untuk Bapak Suharmen dari Deputi BKN telah menyatakan bahwa beliau bukan porsinya atau bukan bidangnya, jadi nanti akan diputuskan oleh Kemenpan RB, yaitu saat mengeluarkan PP turunan Undang-Undang ASN maupun Kemenpan RB dan Permenpan RB. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu menjelang pendaftaran P3K 2024, informasi penting dari BKN soal validasi data honorer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.